Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin ayat 41 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatun, dan satu tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, lahum bagi mereka, anna sesungguhnya kami, hamalna kami telah mengangkut, zurriyatuhum keturunan mereka, fil fulkil mas'ud di dalam kapal yang penuh dengan muatannya. Mari kita lihat apa sih ini. Ayat ini menjelaskan tentang kisahnya ala qudratina hamal jutum fikirati jahaya usul aisafinat Nuh, yaitu tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menundukkan lautan dengan pertama kali kapalnya Nabi Nuh yang Allah selamatkan bersama orang-orang yang beriman. Ya kan? Semua orang yang selamat itu yang ada di kapal Nabi Nuh. Selain itu nggak ada yang selamat, semuanya mati. Kenapa? Karena banjir terbesar di dunia itu banjirnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak ada hentinya. Bahkan dalam sebuah riwayat bertahun-tahun, memang tidak jelaskan berapa tahun, hujan terus. Akhirnya itu air itu setinggi gunung aja sampai kelep. Nah, nanti kita juga akan ngalamin, mudah-mudahan kita akan ngalamin. Kapan itu? Yaitu kiamat. Kiamat ini nggak ada daratan, semuanya lautan. Nanti kiamat. Nah, yang selamat yang ada di kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh ini berbagai macam, ada manusia, ada hewan, ada makhluk Allah yang lainnya. Hanya manusia dan hewan ya. Itu berpasang-pasangan, pasangan laki-laki, perempuan, jantan, betina, semuanya ada di satu kapal. Berarti kapalnya besar. Jadi kisahnya panjang ya. Nanti dalam surah yang lain cerita ringkasnya begini aja, yaitu Nabi Nuh ini Allah perintahkan untuk membuat kapal, padahal di situ jauh dari laut, danau, sungai, jauh kemana-mana. Tapi disuruh buat kapal, kan aneh ini kan. Makanya orang-orang waktu itu mengatakan Nabi itu gila, sama dengan yang dikatakan oleh orang jahiliyah Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan Nabi itu gila, majnun. Begitu juga umatnya mengatakan Nabi itu gila. Kenapa? Karena membuat kapal di tempat yang enggak umum. Kalau kapal ya itu biasanya dekat laut, dekat sungai, dekat danau. Insya Allah baru ketemu juga. Astagfirullahaladzim. Kalau udah ada kuncinya ya, masih hilang juga. Ya, akhirnya ya Nabi Nuh itu namanya perintah Allah, dia taat. Dia membuat kapal yang besar-besar ya, besar sekali di zaman itu ya. Diuji lagi oleh Allah. Ujiannya yaitu yang dikatakan sudah jadi kapalnya, lalu dihina oleh umat Nabi Nuh dengan cara membuang air. Dikatakan ini kapal ini WC, toilet, ya. Akhirnya semua kapalnya itu diisi BAB di situ, pipis di situ, penuh akhirnya. Berdoalah Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, kami hamba ini hanya taat kepada perintah Allah. Apa yang terjadi?
umatnya ini mengalami penyakit gatal-gatal, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Udah berobat kemana-mana, gak sembuh-sembuh. Korengan lah, apalah, pokoknya penyakit yang gak sembuh-sembuh. Suatu saat nih, yang BAB di kapal Nabi Nuh jatuh, lagi gatal ya. Pernah kan seluruh tubuhnya kena kotoran manusia. Apa yang terjadi? Dia bangun, sembuh lah. Oh, gatal saya nggak ada, penyakit saya sembuh total, sehat walafiat. Dikabarkanlah, berita tersebar luas bahwa ternyata obat yang dahsyat yang bisa menyembuhkan penyakit mereka itu adalah kotoran mereka yang ada di kapal Nabi Nuh. Akhirnya berlomba-lomba, ada yang bawa ember, ada yang bawa dibersihin itu sampai akhirnya dikorek-korek saking bersihnya, karena memang penyakitnya itu hilang dengan apa? Dengan kotorannya mereka sendiri. Ya Allah, itulah karunia Allah. Ya, artinya apa Pak? Ketika kita diuji oleh Allah, ujian berat seberat apapun, pasti di balik ujian itu ada hikmah. Hikmahnya apa? Oh, macam-macam. Nanti ketahuannya setelah kita istiqomah dalam taat, maka Allah berikan hikmah-hikmah yang Allah berikan itu setelah kita istiqomah dalam ketaatan. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, aku uji ahsanu amal, siapa yang terbaik amalnya. Akhirnya ujiannya itu kapalnya bersih lagi. Ya Allah ya Rabbana, gara-gara kotorannya diambil oleh mereka sendiri. Allah, itulah hikmahnya. Kemudian apa yang terjadi? Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami telah menciptakan bagi mereka min mislihi yang serupa dengan kapal itu, ma yarkabun, apa yang mereka kendarai. Artinya adalah Allah berkuasa. Kapal yang sangat besar saja Nabi Nuh tidak tenggelam, apalagi kapal-kapal yang kecil, speedboat, perahu kecil tidak akan tenggelam selama apa? Selama mereka membuatnya sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Nuh alaihissalam, masya Allah, sampai sekarang kan kapal itu kan walaupun beratnya berton-ton tidak tenggelam. Itu kan apa itu? Wa ayatun. Makanya kalimatnya wa ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa semua kendaraan yang mereka kendarai di kapal itu, ya, kami ciptakan yang serupa dengan kapal itu, maka kendaraan itu tidak akan tenggelam. Kalau tenggelam, ya karena mungkin dibolongin misalnya, ya, atau dirusak oleh mereka, atau terkena ombak misalnya dan sebagainya. Nah ini ya, jadi ayat 42, ma yarkabu, ini limisli serupa dengan itu. Artinya kapal yang besar, yang sedang, yang kecil pun bisa melewati lautan. Kenapa laut itu asin? Di antara hikmahnya seperti itu ya. Ayat 43, wa inna sya nughriqhum, dan jika kami berkehendak, kami Allah berkehendak. Penjelasan Al-Quran ini untuk membantah orang-orang kafir. Ini pernah saya jelasin dalam pertemuan sebelumnya ya. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, kami itu bukan banyak. Nahnu itu bukan menunjukkan banyak saja. Ada yang menunjukkan banyak, tapi ada yang menunjukkan dita'zim, untuk memuliakan, untuk mengagungkan. Jadi kalau kita menemukan Al-Quran kata kami, wa innasya, itu Allah itu lita'zim, untuk mengagungkan. Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia, keagungannya, kemuliaannya, ya, di atas segala-galanya yang mulia, di atas segala-galanya yang agung Allah.
Inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Ya, jadi kita harus ingat ya Pak ya, terutama santri kalau ada yang berdebat biasanya itu orang-orang yang talis atau orang yang memuji kita atau orang kafir yang mengatakan itu Quran itu menjelaskan kami, berarti Tuhan kamu banyak, kami kan banyak. Nah di sini kita pergi belajar ilmu tafsir. Kami itu tidak semua menunjukkan banyak, ada kami untuk takzim, memuliakan. Contoh sederhana, kalau kita mengatakan ngobrol kepada orang itu lebih mulia, lebih tua, ilmunya lebih tinggi, misalnya antum gimana kabarnya? Antum kan, bukan lu gimana kabarnya, kalau gitu kan. Kalau lu itu kayaknya kasar, kamu. Kenapa antum? Untuk memuliakan orang itu. Misalnya saya hubungi Ustaz Zaini, nanti tahu si Ustaz Zaini, ternyata Ustaz Zaini punya teman di Yaman. Nah itu ceritanya, punya teman dia lagi ada di tafsir. Ustaz, gimana kabarnya? Antum gimana kabarnya? Kan antum kan, bukan lu gimana kabarnya kan? Karena dia kan Ustaz. Antum gimana? Alhamdulillah baik. Lagi umroh tuh. Sekarang udah pulang. Nah, udah pulang alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya? Mohon doanya di tempat-tempat mustajab. Saya minta doa di Murtaja, di mana-mana. Kan? Jadi kalau orang umroh haji jangan minta oleh-oleh, minta doa. Ini kadang-kadang ada orang nih, nanti bikin saya sorban ya, nanti bikin saya peci ya, nanti saya jangan Pak. Itu jadi pikiran orang yang berangkat umroh, orang berangkat haji jangan minta doain saya ya. Nah itu. Nah lalu beliau mengatakan, Ustaz boleh ini kebetulan ada sahabat saya, ada guru saya, ada di dalam tafsir. Ya, dari Hadramaut, dari Yaman. Saya mengatakan iya pengen, tapi mengatakan tidak juga kayaknya sayang gitu ya. Kebetulan ada orang Yaman, masa tidak dimanfaatkan ilmunya. Cuma saya bilang, Ustaz, kita ini masih merangkak, majelisnya masih merangkak, belum atur tetap. Transfernya gimana nih transfernya? Orang Yaman kan ongkosnya berapa? Ya kan ya? Jangan dipikirin sih. Bebas katanya. Insya Allah dapat. Tapi masalahnya ongkosnya ini saya masih mikirin gitu Pak. Ya namanya orang Yaman masih ya kan mikirin kita. Persembahan infak yang masuk kan ya bisa diukur lah. Pemasukan infak itu bakal pengen tahu di zikir itu 1.500.000, 1.200.000 pengeluaran kadang bisa 2 juta, bisa 3 juta, jadi lebih banyak minusnya daripada plusnya. Tapi insya Allah yakin Allah akan menolongnya selama kita infak dan suruh. Mudah-mudahan bisa memberikan terbaik untuk Syekh Fattah namanya, Syekh Dr. Al-Fattah. Ini bahasa Arab. Iya, kan ada saja ini. Nanti dia yang terjemahin gitu. Saja ini terjemahin. Jadi jika Akbar besok dari Yaman rugi kalau enggak. Ya Allah, MC-nya harus bisa bahasa Arab nih. Enggak apa-apa ya. Nanti kan ada penerjemahnya. Marhaban bikum ya kan. Tafadhal mashkuran. Jadi paham. Nah, insyaallah ya. Nah, kemudian jadi antum itu menunjukkan kami dalam Al-Quran, wa inna sya, kami Allah berkehendak, nikrihum, menenggelamkan mereka, fala sarifa lahum, maka tidak ada seorang pun lahum bagi mereka, wala hum yughazun, dan tidak ada mereka diselamatkan. Artinya kalau Allah berkehendak kapal Nabi Nuh tenggelam, sangat mudah bagi Allah. Ya, makanya pentingnya kita selalu berlindung kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah.
Kemarin kita bahas kan ya tentang tawakal. Sebelum berangkat Nabi mengajarkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang mau berangkat membaca doa ini, apa kata Rasulullah? Allah akan menjaganya, menolongnya, menyelamatkannya. Ya kan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu doa kalau di atas kendaraan. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini, ya, menundukkan. Ya, jadi kalau Allah berkehendak sangat mudah bagi Allah untuk menenggelamkan atau menyelamatkan. Dan kalau ditenggelamkan oleh Allah, wala hum yunqazun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya illa kecuali rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali rahmat dari kami Allah, wa mata'an, dan kenikmatan, kesenangan, ilahin, sampai tiba ajalnya, sampai Allah tentukan waktu hidup di dunia. Ya, artinya adalah Nabi Nuh dan semua yang ada di kapal itu karena rahmat Allah lah selamat dari banjir besar, dan Allah berikan kesenangan, kenikmatan hidup di dunia ilahi sampai ajal tiba, sampai waktu ditentukan. Nah, sekarang kita berada di kapal. Kapalnya namanya masjid, kapalnya namanya musola, kapalnya namanya majlis ilmu, majlis zikir, pengajian, pesantren. Ini kapalnya. Memang sekarang biasa aja, tapi nanti di sakaratul maut, di alam barzah, di padang mahsyar, di jembatan Sirat, di mizan, sampai puncaknya surga atau neraka. Yang menyelamatkan ini kapal kita. Memang nggak terasa nanti, makanya perbanyak kapal. Bagaimana? Ya, langkahi makin banyak masjid, makin banyak musola, makin banyak tempat-tempat majlis-majlis kita hadir, maka sebagai kapal, dan kita bisa memilih nanti ketika sakaratul maut kapalnya di Kampung Salim, ketika di di alam kubur kapalnya Masjid Nurul Jihad, ketika di padang mahsyar kapalnya namanya Musola Ar-Ridho, ketika di mana lagi di jembatan Sirat, wah kapalnya ada At-Taubah, Ar-Rahmah, macam-macam kapal. Semakin banyak kapal maka semakin selamat. Ya Shalihin, masya Allah. Itu kapal kita tuh, kendaraan kita untuk melewati masuk ridho Allah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu gak usah kita beramal, jadi aja rahmat Allah. Justru Allah berikan rahmat kalau kita beramal. Jadi jangan di belakang ini dan nggak dapat berkahnya. Ini ambil aja, ambil Pak. Di sini tuh, jangan di belakang. Kecuali jamaahnya ribuan orang, gitu, ya. Ini namanya halaqah. Halaqah itu harus melingkar agar jangan sampai ada celah-celah setan masuk. Ya, nah, jadi setan masuk lagi. Kalau begini kan, ini malaikat ini lagi doain kita nih. Kita doa di dalam hati nih, kamu nih santri, doa aja dalam hati, minta apa pasti Allah kabulkan. Kenapa? Karena doa kita diaminkan oleh para malaikat. Malaikat doain kita, doa kita diaminkan para malaikat. Makanya mustajab. Gak percaya ya nanti ketika kita di alam kubur baru percaya. Ini orang kalau kembali lagi yang di kubur nih pengennya kayak begini kayak kita. Masya Allah. Khairun min alfi rokaatin. 1 jam ngaji lebih baik dari 1000 rokaat sholat. Kenapa kok 1000 rokaat? Boro-boro. Lagi Ustaz yang belum pernah.
Jangankan 1000 rakaat, 23 pun dicari imam yang paling cepat. Ya. Allah, ngaji pahalanya sama lebih melebihi daripada sholat 1000 rakaat. Allahu Akbar. Ayat 45 ya. Wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, ittaqu, takutlah kalian, ma baina aydikum, ma apa-apa siksaan azab di depan kalian, wa ma khalfakum, dan apa-apa azab di belakang kalian. Di depan itu maksudnya azab di dunia, di belakang itu namanya azab di akhirat. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dulu ya, kita lihat nih. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum min azabi dunya, itu kan azab di dunia, wa ma khalaqakum min azabil akhirah, azab di akhirat. Jadi takutlah kalian akan azab di dunia dan azab di akhirat. Azab di dunia itu apa? Azab di dunia misalnya gelisah setiap hari, ya, rezekinya mampet,